Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tony Mondeboni. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Informatika. Maksud saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan pandangan saya terhadap peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, pada era globalisasi sekarang, zamannya teknologi yang canggih, di mana mempengaruhi pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa. Pada zaman inilah, para mahasiswa berlomba untuk menampilkan diri kepada teman-teman, bahkan dunia, bahwa dirinya gaul. Maka dari itu, timbul kelakuan yang tidak teratur, gaya berpakaian yang ugal-ugalan, dan termasuk bahasa juga sudah sangat berubah, tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi, eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa tanah air perlahan-lahan mulai terancam. Jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini sebagai langkah preventif sejak dini. Pengaruh yang begitu besar yang diberikan oleh negara-negara lain, di mana batas negara sudah tak dapat dipastikan. Maka dari itu, perlu peran mahasiswa untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, dan selanjutnya, berdasarkan fenomena yang ada, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai mendapatkan tekanan, khususnya tekanan dari penggunaan bahasa yang dipandang oleh mahasiswa sebagai bahasa yang lebih keren dan kekinian, atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, biasa dibilang sebagai bahasa gaul atau bahasa alay. Nah, berikut beberapa istilah bahasa gaul yang sering kita dengar. Pertama, ada kata baper, adalah kata singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata bawa perasaan. Istilah baper ini lebih merujuk pada seseorang yang segala ucapan dan tindakan orang lain dimasukkan ke dalam hati. Kedua, ada kata gaje, adalah kata singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata nggak jelas. Istilah gaje ini lebih merujuk pada orang yang jika saat seseorang tidak paham maksud dari orang tersebut. Ketiga, ada kata bucin, singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata budak cinta. Istilah ini lebih merujuk pada orang yang sangat tergila-gila terhadap cinta dan rela melakukan segalanya demi cinta. Selanjutnya ada kata halu, singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata halusinasi. Istilah halu ini lebih merujuk pada orang yang sering berkhayal dengan khayalan yang tinggi, yang kecil kemungkinan untuk terwujud. Selanjutnya ada kata mager, singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata malas gerak. Istilah ini lebih merujuk pada orang yang ingin melakukan sesuatu tapi malas untuk bergerak. Ada juga kata pansos, singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata panjat sosial. Istilah ini lebih merujuk pada orang yang suka mencari perhatian publik, terutama yang bersangkutan dengan media sosial. Dan terakhir ada kata mantul, adalah singkatan dari bahasa gaul yang menggantikan kata mantap betul. Istilah mantul ini digunakan sebagai apresiasi seperti ungkapan pujian. Nah, hal seperti itulah yang menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Karena penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor lain yang menjadi penghambat perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, adanya campur tangan bahasa asing dalam kehidupan sosial mahasiswa. Seperti yang kita ketahui saat ini, di era globalisasi, kemampuan berbahasa asing sangatlah berguna bagi kehidupan sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dipakai di seluruh dunia. Tak hanya dijadikan sebagai alat berkomunikasi, bahasa Inggris pula dijadikan jembatan bahasa dalam persaingan antar bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam berinteraksi dinilai lebih keren dan kekinian bagi para kaum muda. Maka tidak heran jika penggunaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa dan masyarakat lebih populer. Selanjutnya yang kedua ada faktor lingkungan.
Lingkungan merupakan salah satu pengaruh terbesar dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, lingkungan juga memiliki peranan besar dalam pengembangan bahasa di kalangan mahasiswa. Contoh lingkungan yang menghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu penggunaan media sosial tanpa adanya penyaringan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para kaum muda, khususnya mereka, cenderung memperhatikan keadaan derajat sosial di dunia maya. Mereka ingin dianggap lebih keren, lebih gaul, dan terlihat lebih kekinian. Salah satu caranya adalah dengan berinteraksi menggunakan bahasa non-formal atau dengan cara mencampurkan bahasa asing dan Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk yang ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan penggunaan campur bahasa, banyak para mahasiswa tidak mengetahui kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, dari keterbatasan pengetahuan dan penerapan tata bahasa yang tidak sempurna, mahasiswa lebih suka memakai kata yang lebih mudah diucapkan dan enak didengar dibanding mencari tahu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun bahasa Indonesia merupakan pelajaran wajib dalam kurikulum, pembelajaran hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan bersosial di masyarakat masih sangatlah minim. Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini perkembangan bahasa Indonesia sangatlah memprihatinkan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa generasi muda Indonesia, sudah sewajibnya kita harus mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Nah, selanjutnya, usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu yang pertama, kita dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, internet, dan bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, kita dapat meningkatkan minat membaca. Rajin membaca adalah cara paling sukses yang dapat dilakukan seseorang agar orang tersebut dapat menjadi cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat membuat seseorang dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dalam berbicara dan menulis menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keempat, memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan yang lain-lain. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia, menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media sosial seperti blog. Dan yang kelima, mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia. Keenam, mengikuti organisasi-organisasi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ketujuh, mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kesimpulannya jadi kita sebagai mahasiswa harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga selamanya, tidak tergerus perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih. Bahasa Indonesia perlu kita implementasikan dan kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud kesatuan dan persatuan negara. Para milenial, mari kita bersama-sama mengharumkan bangsa dengan terus menjaga dan mempertahankan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja video pemaparan singkat saya mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan dapat berguna dan dijadikan media pembelajaran untuk mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya Akiawi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.